Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai memberikan bold, huruf tebal, italic, huruf miring, underline, garis bawah, dan strike through. Memberikan coretan pada tulisan di LibreOffice Writer. Tentunya, jika kalian pernah menggunakan aplikasi pengolah kata, tidak ada perbedaan dalam kegunaan dan cara memberikannya, karena sudah standar atau umum. Untuk memberikan huruf tebal pada LibreOffice Writer, kalian bisa memilih bold di sini dengan mengkliknya, dan kalian tuliskan secara langsung, misalkan bold seperti ini. Tentunya, selama tombol bold ini aktif, kalian bisa menulis tulisan dengan huruf tebal. Dan yang perlu kalian ketahui, jika kalian berada di area bold seperti ini, maka kalian tetap bisa memberikan huruf tebal selama masih berada di wilayah bold. Tentunya, jika kalian menonaktifkan atau mematikan bold seperti ini, maka area selanjutnya tidak akan menjadi area bold. Maka tulisannya akan kembali ke awal atau normal seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, dalam memberikan bold, kalian juga bisa memilih teks yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita sudah memberikan bold, kalian bisa memilih bold kembali seperti ini. Dan tentunya seperti yang kalian lihat, jika tombol bold aktif, berarti ini area bold. Jika tidak, bukan area bold. Dan sekarang kita berikan bold. Tentunya, dalam memberikan bold ini, kalian bisa menggunakan tombol pintasan keyboard, yaitu Ctrl plus B. Yang berikutnya adalah italic. Italic ini bisa kalian berikan secara langsung terhadap teks seperti ini, atau kalian mengaktifkan italic seperti ini. Tentunya, jika italic aktif, kalian bisa menulis tulisan dengan huruf miring. Dan sama seperti sebelumnya, terdapat area. Ini adalah area yang digunakan italic. Untuk menonaktifkannya, kalian bisa memilih teks yang kalian inginkan. Dan tombol pintasan untuk memberikan italic adalah Ctrl plus I. Tentunya, jika kalian menekan Enter dan lupa mematikan italic, maka area selanjutnya akan tetap menggunakan italic seperti ini. Jadi, kalian harus matikan atau menonaktifkannya. Yang berikutnya adalah underline. Underline digunakan untuk memberikan garis di bawah teks. Kalian bisa memberikan underline pada teks yang kalian inginkan, seperti ini. Dan kembali, jika underline masih aktif, berarti kalian berada di area underline. Kita tuliskan contohnya. Dan kalian bisa kembali memilih teks yang kalian inginkan dan menonaktifkan underline seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, spasi juga bisa terkena underline. Jadi, kalian harus menonaktifkan daerah spasi seperti ini. Dan yang perlu kalian harus ketahui juga adalah underline bisa kalian berikan gaya garis bawah yang lainnya. Pada sebelah kanan huruf U di sini kalian bisa memilih berbagai macam garis bawah dari single, double, bold, dot, dotted, dash, long dash, dot dash, dotted dash, dan wave. Sekarang kita pilih wave seperti ini. Underline ini mempunyai tombol pintasan, yaitu Ctrl plus U. Tentunya,
Jika sebelumnya kalian memilih underline dengan gaya yang berbeda, ketika kalian memilihnya kembali, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, kalian harus kembali memilih gaya underline yang kalian inginkan. Dan yang terakhir adalah strike through, mencoret teks. Pertama, kita aktifkan strike through. Di sini, underline masih aktif. Kita matikan dan kita aktifkan strike through. Dan kita buat contoh seperti ini. Kita lihat tulisannya, apakah benar. Strike through ini tidak ada tombol pintasan. Jadi, kalian harus memilih untuk menonaktifkannya. Dan yang terakhir, yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian menggunakan bold, italic, underline, dan entah kalian ingin mengaktifkan atau menonaktifkannya, misalkan seperti ini, kursor kalian ada di strike through dan kalian pilih strike through. Maka, satu teks ini akan diberikan strike through. Begitu pula dengan underline, seperti ini. Juga italic dan bold. Jadi, kalian tidak perlu bersusah payah memilih tulisan seperti ini, hanya untuk memberikan bold, italic, underline, dan strike through. Kalian juga bisa memilih semuanya seperti ini. Sekarang, semuanya akan saya jadikan satu. Kalian berikan italic, underline, strike through, dan yang perlu kalian lihat di sini semuanya aktif. Jadi, dalam memberikan bold, italic, underline, strike through, kalian harus melihat di mana wilayah yang aktif dan tidak aktif. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.